Halo teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama Mimin, tentunya di cerita novel romantis. Oke, kita gaspol. Episode 30. Jenny menerima gambar tersebut dan tersenyum. Apa Bapak juga percaya dengan berita yang ditulis di situ? Jenny balik bertanya pada Pak Ahmad. Makanya saya memanggil kamu kemari. Berita ini sudah heboh di seluruh sekolah. Bahkan para dewan guru juga mendapat selebaran ini. Tolong kamu jelaskan. Pak Ahmad meminta kepada Jennifer menjelaskan perihal gambar tersebut. Seperti tadi beliau bertanya pada Mona Lisa. Itu memang saya, Pak. Tapi Om itu bukan sugar daddy saya. Dia Pak Alexander. Kemarin saya mengantar motor beliau. Dan karena sudah siap, belajar mengajar saya makan di The Journal Cafe. Kami cuma makan biasa, bukan sebagai sugar baby atau sugar daddy yang ditulis di situ. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak bisa tanyakan ke Pak Alex langsung. Jenny menjawab dengan jelas pertanyaan Pak Ahmad. Lalu laporan bahwa kamu menyakiti Mona itu bagaimana? Tadi dia sampai dibawa ke rumah sakit. Pak Ahmad mengorek keterangan dari Jenny. Maaf Pak, tadi saya emosi, mendorong Luna, dan dia jatuh. Dan untuk Mona, kalau dibilang sengaja menyakiti dia, tidak sepenuhnya benar. Tadi saya memang geram pada mereka. Niatnya ingin mendorong dia juga, tapi mengenai buah manggo palsu dia Pak, jadi pecah sebelah. Jawab Jenny dengan jujur dan polos. Pak Ahmad juga paham dengan buah manggo yang dimaksud Jenny. Ingin sekali Pak Ahmad tertawa, tapi dia tahan. Menjaga wibawa dia sebagai guru BK yang adil. Anak muda zaman sekarang. Oke Jennifer, kamu juga bersalah main hakim sendiri tadi, sehingga buah manggo Mona jadi hilang sebelah. Bapak akan bersihkan nama baik kamu, tapi kamu juga akan dihukum dengan tindakan barbar kamu terhadap Mona, kata Pak Ahmad. Siap Pak, saya akan bertanggung jawab kecuali harus membayar oplas buah manggo itu. Ogah Pak, berarti saya mendukung tindakan orang yang merubah kodrat Allah. Jennifer menolak jika harus membayar oplas buah manggo Mona nanti. Oke, saya mengerti. Sekarang kamu kembali ke kelas. Nanti waktu upacara bendera saya sendiri yang akan membersihkan nama kamu. Soal hukuman, kamu harus hormat bendera selama 1 jam setelah upacara berakhir. Ucap Pak Ahmad. Siapa? Jenny memberi hormat pada Pak Ahmad dan kemudian menggoda guru BK yang tegas dan killer. Pak, kalau mau tertawa jangan ditahan. Saya akan keluar dan pura-pura tidak dengar. Dasar bocah gendeng, ada-ada saja kau ini. Hihihi. Akhirnya suara tertawa Pak Ahmad pecah juga. Tidak peduli kalau Jenny mendengar semuanya. Sesuai dengan janjinya, Pak Ahmad membersihkan nama Jennifer. Dia juga menjelaskan pada semua penghuni sekolah kalau Jennifer memang ke kafe itu. Dan pemuda yang dibilang om-om tersebut adalah Alexander. Mereka bertemu karena ada transaksi motor, serta memutuskan kalau sakitnya Mona itu karena ketidaksengajaan Jennifer. Pak Ahmad juga mengumumkan hukuman hormat bendera Jennifer. Bapak mohon semuanya jangan terpancing oleh berita-berita yang belum tentu benar. Tadi pihak sekolah sudah menghubungi Pak Alex. Di foto itu memang benar beliau. Tapi Jennifer akan tetap mendapatkan hukuman. Karena tingkah barbarnya sudah membuat buah manggo Mona pecah sebelah, sehingga dia harus ke rumah sakit. Jennifer harus menerima hukuman hormat bendera selama 1 jam. Setelah upacara ini selesai,
Pak Ahmad mengakhiri pidatonya. Dan baik murid maupun guru tertawa kecekikikan mendengar ucapan polos Pak Ahmad itu. Setelah menyelesaikan hukumannya, Jenny langsung ngacir ke kantin. Dia segera memesan es lemon untuk melepas dahaga yang sudah menyerang tenggorokannya. Donna, Doni, Randy, dan Sofian menyusul bocah Badung tersebut ke sana. Mereka bolos pelajaran matematika dan bercanda di kantin. Malam minggu besok kita diundang ke villa Om Alex di Bogor. Apa? Keempat sahabat Jenny terlalu kaget mendengar berita tersebut, membuat keempatnya dengan bersamaan bertanya kalimat itu. Kalian ingat kan kalau Nyonya David dan Tuan David bilang kalau motor Om Alex sudah selesai? Mereka menantang balapan di villa, mencari jalanan yang banyak rintangannya. Mereka sangat setuju dengan kabar yang Jenny bawa. Selain nonton balapan Jenny dan Alex, mereka bisa sekaligus piknik. Ini sih berita keren. Kita juga bisa piknik di sana. Kesempatan emas tidak boleh dianggurin. Kapan lagi kita bisa ke villa keluarga Alexander? Seperti mimpi di siang bolong, ucap Randy yang diangguki oleh semuanya. Ternyata berteman dengan si barbar ini banyak untungnya, Ren. Banyak kejutan yang didapatkan. Sofian menambah keterangan Randy. Malam ini di rumah, Yolanda melaporkan kelakuan Jenny pada Josh dan menambah ceritanya. Pak, lihat kelakuan putri kesayangan Papa. Dia sungguh liar. Beberapa waktu lalu dia merayu Mr. Daniel, pemilik perusahaan Alexander Group. Anak itu bahkan ditarik keluar gedung dengan kasar oleh Daniel. Papa bisa tanya Jessica kalau tidak percaya. Dan hari ini di sekolah dia juga membuat ulah. Jesslyn, coba kamu bawa ke sini kertas yang kamu dapat, sayang. Yolanda meminta selebaran berisi gambar dan tulisan yang sama persis seperti di sekolah tadi. Jesslyn dengan semangat menyerahkan kertas tersebut pada Joshua. Lihat, Pak, apa uang saku yang Papa berikan selama ini kurang sehingga dia menjadi sugar baby om-om kaya. Lihat, Pak, penampilan laki-laki ini sangat bagus. Dia memakai jas yang sangat mahal. Pasti orang kaya, Pak. Bahkan mereka masuk ke mobil mewah setelah dari kafe di jurnal. Jesslyn menambahkan api pada kompor yang mulai menyala. Sekarang giliran Jessica. Iya, Pak. Dan kemarin dia juga membuat Jessie jatuh, Pak. Lihat kaki Jessie di perban ini. Kabarnya pula dia dihukum di sekolah karena skandalnya serta menyakiti saksi. Dari kejadian itu sampai dilarikan ke rumah sakit. Sungguh dramatis cerita ini. Cerita palsu mereka kemas. Joshua mulai terpancing dengan laporan 3 wanita itu. Bahkan gambar Alex yang sedang membersihkan mulut Jennifer terpampang jelas di sana. Tapi sayang wajah laki-laki yang dikira om-om itu tidak nampak sama sekali. Siapa pria ini? Tanya Josh. Entahlah, Pak. Kami juga tidak tahu, Pak. Tapi yang pasti dia pria dewasa. Apa wajar pelajar SMA jalan di kafe dengan lelaki yang sudah dewasa? Seharusnya beraninya dengan anak-anak seumuran dia. Yolanda juga menambahkan garam dalam bumbunya sehingga menjadi lebih sedap. Kurang ajar. Sebenarnya apa mau anak ini? Joshua bangkit dari tempat duduknya, menyambar kertas tersebut dan langsung ke rumah belakang dengan marah. Ketika perempuan beda genre itu segera berpelukan, mereka yakin Joshua akan marah besar. Kalau perlu mengusir Jennifer dari rumah. Episode 32. Joshua segera ke rumah belakang, mencari Jennifer, memastikan berita yang dia dapat. Joshua masuk ke sana, mendapati Jenny yang sedang menggambar sketsa. Pria parubaya itu melempar selebaran yang dia bawa.
Apa maksud semua ini? Oh, Papa juga dapat. Jenny menjawab pertanyaan Josh dengan santai. Dia tidak perlu takut kalau memang tidak membuat kesalahan. Kamu masih dengan santai menganggap berita viral ini, kata Josh yang geram dengan reaksi Jenny. Terus Jenny harus bilang wow gitu. Papa duduk dulu, jangan emosi. Jenny tidak melakukan semua yang ada di berita tadi. Josh sedikit lega, kemudian dia duduk di sofa dekat tersebut. Jenny buatkan kopi dulu supaya ngobrolnya lebih santai. Josh menganggukkan membiarkan Jenny membuat kopi untuk mereka. Pria itu mengambil sebuah sketsa yang berserakan di meja itu. Joshua mengernyitkan dahinya, merasa heran dengan gambaran Jenny. Untuk apa dia menggambar perhiasan sebanyak itu? Gumam Joshua. Jenny datang dengan membawa 2 buah cangkir kopi panas. Oke Pak, minum dulu. Kopinya Jenny akan menjelaskan semuanya. Foto itu memang Jenny Pak. Jenny memang ke The Journal Cafe itu dengan Om. Tapi dia adalah Om Alexander, putra pemilik sekolah sekaligus pemilik dari Alexander Group. Dan Jenny bukanlah sugar baby atau simpanan Om Alex. Tapi Jenny ada pekerjaan yang harus Jenny selesaikan dengan Om Al. Kalau Papa tidak percaya, Jenny bisa menghubungi Om Alex. Om Alex, sepertinya kamu sudah akrab dengan beliau sayang. Bukannya pengusaha muda sangat sombong dan arogan? Joshua merasa heran. Bagaimana bisa Jenny dekat dengan Alex? Hehehe, kami bertemu dengan tidak sengaja Pak. Waktu itu motor Jenny bocor. Jenny mencari tumpangan. Ternyata itu Om Alex. Ya orangnya killer, tapi kalau sudah kenal dia asik orangnya. Ini Jenny ada proyek dengan dia Pak. Jenny menandatangani kontrak menjadi desainer perhiasan produksi perusahaannya. Doakan Jenny ya Pak. Dan jangan cerita pada mama dan kakak. Jenny takut kalau mereka semakin membenci Jenny. Joshua memeluk si bungsu dengan erat. Pria itu menitikkan air matanya. Hanya di depan Jenny pria berbaya itu bisa menangis dan nyaman. Joshua merasa gagal menjadi seorang ayah dan suami untuk keluarganya. Maafkan Papa sayang. Papa sudah gagal menjadi ayah yang baik untuk kamu. Papa juga sudah gagal menjadi suami yang baik. Papa tidak bisa menasihati ibu kamu untuk tidak membenci kamu sayang. Jenny membalas pelukan papanya dengan sangat erat. Gadis itu mengusap air mata ayahnya, mencium punggung tangan sang ayah. Enggak apa-apa. Papa adalah papa terbaik di dunia ini. Papa tidak berharap terlahir dari ayah selain Papa Josh. Asalkan Papa percaya dan selalu mengerti akan Jenny, itu sudah cukup. Jenny yakin suatu saat nanti Mama akan merangkul dan memeluk erat Jenny. Memanggil nama Jenny dengan panggilan sayang. Hi. Malam penuh haru. Ayah dan anak yang saling menyayangi itu menumpahkan segalanya. Pak, seandainya ya ini ya. Hehehe. Menghayal sedikit tidak apa-apa ya. Seandainya Om Alex menyukai Jenny bagaimana Pak? Padahal Mama dan Kak Jessie sangat menginginkan kalau Kak Jessica bisa bersanding dengan Om Alex. Josh mengecup dahi Jenny, menyandarkan kepala gadis itu di dada dia. Jodoh itu rahasia Tuhan sayang. Kalau Daniel bukan jodoh kakakmu, maka apapun cara dia mendapatkannya, maka tidak akan berhasil. Kalau kamu memang berjodoh dengan Mr. Daniel itu, maka walaupun kalian dipisahkan oleh jarak, pasti akan dipertemukan. Joshua heran. Kenapa putri kecilnya itu jatuh cinta pada bintang itu? Joshua tidak mau putrinya terlalu tinggi berhayal. Nanti kalau jatuh sakitnya akan lebih. Nah, apa kamu suka dengan Mr. Daniel?
Tanya Josh dengan deg-degan. Entahlah Pak, Jenny tidak tahu. Apa perasaan ini suka dalam arti hubungan pria dan wanita atau hanya kagum saja? Maaf, Jenny belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Jenny masih kecil juga. Jenny menghembuskan nafas berat. Papa harap kamu jangan terlalu berharap, nak. Kita dan dia bisa diibaratkan langit dan bumi, terlalu tinggi untuk digapai. Josh menasihati putrinya supaya tidak berharap. Iya Pak, tapi sepertinya Om Alex juga nyaman dengan Jenny. Jenny tidak akan berharap lebih. Menjadi temannya saja sudah wow banget. Coba Papa pikir, banyak sekali perempuan yang mengejar dirinya Pak. Tapi sepertinya dia punya trauma atau apa ya dengan wanita. Sampai-sampai belum ada yang nyantol di jemuran hatinya. Jenny malah ngelantur, pembicaraannya tidak nyambung. Alhasil dia mendapatkan jitakan dari papa tercinta. Letak, oh sakit, geluh Jennifer sambil mengelus jidatnya. Mana ada jemuran hati, memang baju. Joshua jadi terkikik geli. Lah, kan papa bisa tertawa. Jen sengaja Pak, supaya tidak tegang. Ayo diminum kopinya. Papa sudah makan. Joshua meneguk kembali kopinya yang sudah mulai dingin. Sudah, tapi hanya sedikit. Papa mau kalau putri papa yang cantik ini memasak untuk papa. Joshua memang hanya makan sedikit tadi. Oke Pak, bagaimana kalau kita masak bareng saja? Paling seru nih. Jenny mengajak Joshua memasak. Dia ingin menciptakan kedekatannya dengan sang ayah sambil menghibur pria parubaya itu. Oke, siapa takut? Mau masak apa ini? Tanya Josh. Kita sama-sama suka udang. Bagaimana kalau kita masak udang? Galah. Kebetulan di kulkas bahannya lengkap. Ayah dan anak menuju ke dapur. Dan bukannya Jenny kalau tidak jahil. Gadis itu meminta gendong belakang Josh. Jenny melompat ke punggung ayahnya. Ayo kudaku, kita berlari. Hus. Joshua menepuk bokong putri dan berlari kecil ke dapur. Apa yang diharapkan tiga wanita di rumah utama tidak terwujud sama sekali. Mereka berharap Joshua memerahi Jennifer atau mengusirnya. Malah mereka sedang seru-seruan memasak. Papa yang bakar udangnya, Jenny yang menata ini di piring. Sementara Josh membakar udang galah itu, Jenny mulai menata satu menu mereka yang masih udang-udangan. Tara, udang galah dan udang asam manis ala chef Joshua dan asisten Jenny telah selesai. Selamat menikmati, jangan lupa tinggalkan bintang 5-nya. Gaya Jenny seperti menyajikan di restoran saja. Wow, sudah kayak di restoran saja. Aromanya juga sangat harum. Josh mencium aroma udang bakar yang sudah menggoda imannya sejak tadi. Tapi dikala dia ingin mengincip, Jenny selalu menepis tangannya. Mereka membawa 2 menu udang ke teras rumah. Jenny menggelar tikar, mengambil sambal dan juga cemilan. Enak ya Pak, makan di bawah sinar rembulan malam. Kita seperti sugar daddy dan sugar baby-nya saja ya. Jenny kembali ngawur bicaranya.